Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah ketahui bahwa Mawa, istri sah dari Insan, sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan pasalnya adalah dugaan perzinahan dan juga perselingkuhan. Ada sejumlah barang bukti yang sudah diberikan ke Polda Metro Jaya. Kemarin pada saat mereka keluar dari pemeriksaan, Mawa mengatakan bahwa saya sudah menyerahkan ada beberapa barang bukti misalnya CCTV dan juga sejumlah chattingan. Salah satu poin yang ditegaskan bahwa suka tidak suka, menurutnya Inara adalah sosok yang membuat rumah tangganya hancur. Tapi menurut aku sih, kayaknya kita juga harus fair, nggak hanya menyalahkan Inara. Ada juga insannya, dua belah pihak itu ada keterkaitan. Apalagi Inara mengatakan dirinya pun ditipu oleh insan bahwa dia ngakunya adalah single. Dan inilah bagian yang aku lihat dari Mawa kayaknya nggak terima. Kesannya adalah apa yang disampaikan dalam klarifikasi Inara itu semua penuh dengan kebohongan begitu. Tapi kan karena sudah masuk ke dalam proses hukum, harus ada alat bukti yang kuat. Dia mengatakan, Mawa, bahwa saya minta katanya sama KKIR, semoga dia mengaku salah dan mau minta maaf langsung ke saya. Setelah selesai semua permasalahan hukum ini, dia ingin berpisah dengan sang suaminya. Nah, ada beberapa statement-statement yang cukup unik dari Mawa pada saat diundang di acaranya Dr. Oki ya. Ini ada beberapa bagian yang menjadi salah satu penasaran masyarakat adalah terkait dengan video yang katanya 2 jam CCTV yang diakui oleh Insan dalam wawancaranya bersama Dr. Richard kan dikatakan bahwa itu videonya memang betul hubungan suami istri dan itu adalah di lantai 3 rumahnya Inara. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengakses CCTV tersebut? Nah, hal tersebutlah yang juga dilaporkan dari kuasa hukumnya Inara ke penyidik terkait dengan dugaan illegal access. Ada 2 orang yang diduga dilaporkan. Pertama adalah mantan suaminya Virgun dan yang kedua adalah Mawa ini. Dugaannya adalah 2 orang ini. Tapi Mawa mengatakan belum ada panggilan, ya biarkanlah saja nanti seperti apa. Nah, Mawa ini bercerita secara sekilas tentang bagaimana sih video tersebut yang dia lihat karena harus diperhatikan dan juga dicek pada saat Polda Metro Jaya penyidiknya melakukan pengecekan barang bukti CCTV tersebut. Mawa menggambarkan ada katanya mulai dari A sampai Z, kemudian ada suara-suara yang misalnya seperti ini. Trigger banget sih kalau udah bahas itu. Tadi juga di pemeriksaan kan sampai dilihat yang mereka hubungan kalau cakapnya ya. Kalau udah 284 KUHP itu kan pasalnya itu udah masuk nih ya. Perempuan, laki-laki gitu udah masuk ya. Gila semuanya. Jadi ya udah ke-trigger lagi deh. Lihat gitu lagi karena dipastikan kan sama penyidiknya kamu harus lihat kata dia kayak gitu. Siapa sih yang kuat ya Kak ya melihat sosok suaminya begitu. 2 jam itu. Iya. Dengan suara aum-aumnya. Ada aum-aum. Oh, aduh, penasaran kalian ya. Kurang lebih cuplikannya adalah seperti itu, ada suara aung-aungnya. Cuman ya kalau aku lihat dari pasal yang dilaporkan ini ya suka tidak suka, memang yang berhak melaporkan adalah istri atau pasangannya lah ya. Jadi dari pihak Kinara, dia kan alibinya bahwa adegan tersebut terjadi setelah mereka menikah siri katanya di tanggal 7 Agustus 2025 dalam klarifikasinya. Terkait dengan isu tersebut pun Inara ini Mawa ini mengaku bahwa ada beberapa netizen yang ngasih tahu ke dia dan dia juga ngecek bahwa sebenarnya tanggal 7 Agustus 2025 itu ada kegiatan apa? Kok dikatakan itu terjadi pernikahan siri? Katanya ada beberapa sumber menurut Mawa waktu itu si KIR itu dugaannya adalah Inara Rusli, aku maksud di sini ya. Dia lagi ngedate sama anaknya sampai malam. Terus jam berapa nikahnya? Dia juga bilang bahwa suamiku juga bilang bahwa saat itu sedang ada meeting. Oke, maksudnya gimana? Coba kita simak statementnya pada saat ngobrol juga dengan Dr. Oki di sini terkait dengan 7 Agustus 2025 karena video tersebut terjadinya ya di bulan Agustus juga. Makanya kenapa 7 Agustus menjadi penting untuk pembuktian apakah ini terjadi setelah pernikahan siri atau sebelum pernikahan siri karena berhubungan dengan masalah hukumnya, teman-teman. Saya karena aku tahu juga kan dia di 7 Agustus ya katanya.
7 Agustus tuh dia bilang meeting. Terus aku juga lihat postingan kakak itu tuh. Kalau dia tuh lagi ngedate sama anaknya main playground sampai malam. Jadi momen mana sebenarnya melakukan pernikahan itu? Momen mana? Aduh, iya. kurang bersih. Jadi kalau kemarin netizen tuh Dok yang ngasih tahu ke aku kan, Kak tanggal 7 Agustus tuh dia kesini Kak, gitu. Terus aku lihat juga kan, oh iya ternyata benar di TikTok, di Instagramnya sama. Terus sama aku juga bilang kan, meeting di tanggal 7 Agustus, aku cocokologikan juga kan Dok. Nah, tanggal 8-nya... Oke, kita lihatnya dari dua sisi ya teman-teman. Kalau apapun yang diposting di sosial media kan tidak selalu real time. Maksudnya adalah kayak misalnya nih aku hari ini posting lagi di danau di sosial media. Bukan berarti kan hari ini aku sedang di danau, bisa aja aku postingnya itu sudah beberapa hari yang lalu. Jadi belum tentu real time. Tetapi aku bisa melihat bahwa poinnya aku tangkap bahasa obrolannya, konteksnya bahwa Mawa ini nggak yakin bahwa telah terjadi pernikahan siri pada 7 Agustus 2025 tersebut. Bahkan juga, kalaupun betulan pernikahan siri, kenapa tidak ditunjukkan foto-fotonya begitu loh. Foto-foto pada saat mereka melangsungkan pernikahannya. Bahkan juga ada banyak video yang viral ya di percakapan dulu Inara yang menceritakan bahwa yang namanya pernikahan dan juga perceraian itu harus dipublikasikan agar tidak terjadi fitnah bla bla bla. Ini sudah banyak viral videonya kemana-mana. Jadi apakah 7 Agustus 2025 ini menjadi faktor penting dalam status hukumnya? Yes, ini adalah bagian untuk menentukan apakah ini terjadinya pasal yang perzinahan tersebut atau tidak. Tapi kan Anjas bukannya kalau secara agama Islam kan ya, kalau sudah menikah di bawah di agama itu sudah sah, walaupun belum secara negara. Nah, pada faktanya itu adalah memang di Indonesia tuh kalau secara aturan undang-undangnya, selama pernikahan kamu belum tercatat ke negara artinya belum sah. Tapi kan pada kenyataannya di masyarakat secara tidak langsung kayak sudah mengakui bahwa ya yang penting adalah pernikahan agamanya itu adalah yang paling awal. Jadi ini adalah bagian yang bakal complicated, banyak data-data kualitatif yang harus dihadirkan dari kedua belah pihak. Aku yakin nanti alibinya dari timnya Inara akan menghadirkan saksi ahli ya misalnya agama begitu loh. Karena kan dalam pernikahan untuk sah secara secara negara, itu kan juga dibutuhkan pernikahan yang dilakukan secara agama. Ini bakal muter-muter penjelasannya dan memang ada potensi kayaknya suka tidak suka ini bakal cukup ribet untuk pembuktiannya telah terjadi atau tidak. Nah, bagian berikutnya adalah terkait dengan poligami dan pernikahan. Ini adalah obrolan yang menurut aku juga kayak gimana begitu ya antara Dr. Oki dan juga Mawa di sini tentang dugaannya bahwa Inara itu tidak berkata yang sebenarnya, makanya banyak orang yang nggak percaya. Karena biasanya kalau orang itu mengatakan kejujuran dari hati, biasanya akan sampai ke hati juga. Tapi biasanya kalau omongannya itu ada yang ditutupi, manusia itu bisa merasakannya. Dan sepertinya mereka nggak percaya dengan klarifikasi dari Inara di berbagai media beberapa waktu lalu. Saya pun juga kalau mendengar dari poligami nih, mendengar cerita dari sini katanya menikah tanggal segini. Tapi kalau dari versi si A menikah tanggal segini kok nggak sama. Kadang oh ya udah mungkin salah sebut angka tanggal, oke, kayak gitu. Terus katanya nggak tahu, tapi chat-chatan sama Mawa bilang rekan kerja. Profesional bisnis ya. Profesional bisnis padahal katanya. Jadi kalau aku tangkap di sini bahwa ada salah satu chattingan yang nggak tahu chattingan yang mana, itu menjadi salah satu barang bukti bahwa ditanyakan Mawa ke Inara, kamu ada hubungan apa sebenarnya sama Ihsan tersebut? Dibilang nggak ada apa-apa kok, kami hanya pure rekan kerja. Tapi kok pas dicek dengan katanya menikahnya tanggal 7 Agustus 2025, lah kok seperti itu? Jadi ada berbagai data-data yang nggak sinkron antara chattingannya dan juga statementnya Inara di sosial media ataupun juga media massa yang sudah beredar, teman-teman. Cuma kan kita nggak bisa hanya melihat asumsi dan juga melihat pernyataan dari Mawa tanpa ada bukti-buktinya. Dan sekarang sudah disampaikan ke Polda Metro Jaya, chat tersebut tanggal berapa. Betul nggak chat tersebut kayak yang katanya si Inara ngaku cuma hubungan rekan bisnis saja dengan Ihsan, itu sebelum tanggal 7 Agustus atau setelah tanggal 7 Agustus. Kalau itu dilakukan, pengakuannya bahwa
tidak ada hubungan apa-apa setelah tanggal 7 Agustus 2025, ini yang bakal suka tidak suka akan memberikan hukuman sosial yang jauh lebih berat buat Inara. Kalau untuk hukuman secara negara, yaitu proses kan ya. Cuman paling nggak kalau ternyata itu terbukti ngasih taunya bahwa kami hanya rekan kerja setelah 7 Agustus, ini udah bagian yang sulit sekali untuk diselamatkan lagi karirnya. Apalagi di Indonesia gitu loh ya. Kalau sudah berhubungan dengan yang seperti ini kan kayak dejavu nggak sih? Zaman dulu kan Inara juga sama kan ya. Dengan kasusnya dengan mantan suaminya. Kemudian dia hijrah dan macam-macam lah. Ngebuka cadarnya. Ternyata juga sekarang kayak dejavu gitu. Mawa yang diundang di salah satu produk klinik kecantikan. Dulu juga Inara pun sama. Klinik kecantikan jadi BA-nya. Kayaknya tuh ya dejavu aja begitu. Ada juga statement terkait dengan kata-kata insecure dan juga suuzon. Ini adalah penjelasannya dari Mawa terkait dengan statement yang disampaikan dugaannya oleh Inara terkait kamu insecure ya, ngerasa nggak pede atau ngerasa minder gitulah kalau ngelihat aku, dan itu di luar kontrol Inara menurut dari Mawa seperti kalau itu. kamu insecure sama aku gitu, terus kalau emang kalian berjodoh, aku pasti kan bukan dalam keadaan suami orang ya. Terus aku langsung berpikir, oh ya mungkin aku udah terlalu berlebihan ya, seujon kan. Jadi aku minta maaf, aku minta maaf ya karena udah seujon. Ya alhamdulillah kami hubungannya baik-baik aja. Memang aku. Nah, ini adalah statement yang menurut aku adalah di awal-awal Agustus ya. Tapi nggak tahu nih awalnya itu apakah tanggal 6, tanggal 7, karena berhubungan dengan data-data terkait dengan pernikahan siri tersebut. Ya, ini akan berhubungan juga dengan proses hukumnya. Di sini Mawa menceritakan bahwa dia tidak pernah yang namanya ribut dengan si suaminya, bahkan tidak pernah ada statement talak 2 katanya. Dia menikah itu umur 18 atau 19 tahun, mereka juga sama-sama di usia muda, dan mereka itu merintis bisnis kecilnya bersama-sama, bisnis fashion dan juga makanan, serta hijrah ke Depok juga sering ngonten bareng, serta menjadi narasumber, tapi berbeda-beda, nggak barengan. Karena dia mengaku sampai pernikahan yang kelima pun, dia itu nggak pernah diekspos di sosial media sebagai istrinya dengan berbagai macam alasan yang disampaikan dari insan dan dia mengikutinya. Sementara itu yang bisa aku update mengenai drama dari Inara, Insan dan juga Mawa ini, kelanjutannya seperti apa? Apakah akan berakhir damai ataukah berakhir dengan persidangan dengan pasal-pasal yang sudah dikenakan? Dan bukan cuma Mawa yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, tapi juga Inara sudah membuat laporan dugaannya terkait dengan illegal access. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.